Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Ketua PKM kita Masjid Nurul Iman, jamaah Masjid Nurul Iman, para bapak, para ibu yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salam dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah menjadi peringatan tahunan setiap tanggal 12 Rabiul Awal yang pada tahun ini jatuh pada esok hari. Biasanya tanggal merah, tanggal merah peringatan hari lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pertama Nabi kita itu adalah Nabi yang jelas nasabnya. Seorang Nabi itu harus jelas nasabnya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus nyambung sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian jelas juga sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil itu sudah menyebutkan akan datangnya Nabi terakhir, akan lahir Nabi yang terakhir. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab Taurat, kitab Injil. Sehingga orang-orang yang ahli kitab, yang mereka mempelajari kitab Injil dengan benar, mempelajari kitab Taurat dengan benar, itu sudah mengetahui tanda-tandanya lahir di mana, itu sudah mereka hafal. Malah disebutkan di Al-Quran itu lebih hafal daripada anak mereka sendiri. Bahwa ketika Nabi kita Muhammad SAW itu memang beliau itu manusia, tapi manusia yang luar biasa. Diibaratkan sebagai permata di antara batu-batu biasa. Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau ya Rasulullah benar-benar punya akhlak yang agung. Di mana disebutkan di kitab Taurat dan kitab Injil itu tanda lahirnya beliau itu ada cahaya yang luar biasa, cahaya yang menyinari seluruh alam dunia. Dan itu yang tahu adalah pendeta dari orang-orang Yahudi. Sehingga sebenarnya mereka itu mengharap bahwa yang lahir Nabi terakhir itu adalah dari golongan Bani Israel. Tapi kehendak Allah, Nabi terakhir itu adalah dari keturunan orang Arab, yang nyambungnya kepada Nabi Ismail yang tadi saya katakan. Dan sebenarnya Nabi Ismail itu putra Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua putra, Nabi Ishak yang menurunkan Yahudi dan Nabi Ismail yang menurunkan orang-orang Arab.
Jadi ketika itu disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa akan lahir Nabi itu ada cahaya yang luar biasa, yang cahayanya itu menyinari seluruh alam dunia. Jadi kalau matahari kan cahayanya itu kan dia lokal ya. Ketika kita di sini siang hari, maka di Amerika itu kan malam hari. Tapi ketika cahayanya Rasulullah itu semua terang benderang, itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika lahir Rasulullah, lahirnya itu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, sebelum subuh, Ubailal Fajr, sebelum subuh. Beliau lahir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir di kota Mekah, yang ketika lahir tadi cahayanya menembus ke seluruh dunia, dan itu riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih, bukan dongeng zaman dahulu yang tidak ada riwayat, jadi riwayatnya sahih. Bahwa ketika lahir Nabi Muhammad SAW, maka patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu roboh. Kemudian pengawan yang penuh airnya, kemudian di situ tandanya surut. Banyak tanda-tanda bahwa itu adalah Nabi terakhir dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau lahir itu sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Jadi beliau lahir, ayahnya sudah meninggal dunia ketika beliau berusia 2 bulan di dalam kandungan. Jadi beliau lahir dalam badan yatim, diasuh oleh kakeknya, Pak Abdul Muthalib. Ketika lahirnya dengan cahaya yang luar biasa, maka ini suatu kebanggaan ya bagi keluarga ya, Pak Abdul Muthalib dengan mendapatkan putra yang luar biasa. Kemudian di situ mengadakan tasyakuran dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau lahir itu dalam keadaan bersih, tidak ada darah, dalam keadaan bercahaya bersih. Kemudian sudah dikhitan, usernya sudah putus dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang beliau adalah manusia pilihan Allah, lahir dalam keadaan menghadap ke langit tanpa cerita tangis, tanpa menangis. Diriwayatkan bahwa siapa yang membantu kehamilannya, membantu persalinannya, diriwayatkan kitab Al-Barjanji itu adalah dihadirkan oleh Allah Sayyidah Asia dan Sayyidah Maryam beserta para bidadari-bidadari dari surga, semua dengan izin Allah. Tahu Sayyidah Asia, Bapak Ibu? Sayyidah Asia itu adalah istrinya Fir'aun, seorang yang mukminah, orang beriman, yang muslimah, yang suaminya jahatnya luar biasa. Nah, suaminya ngaku jadi Tuhan. Kemudian Siti Maryam itu adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam, yang dengan izin Allah melahirkan Nabi Isa dengan kekuasaan Allah. Seorang perempuan yang mukminah, yang salihah, dengan izin Allah dikasih seorang putra yang bernama Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Di penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Dan kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam
tanpa bapak, tanpa ibu, langsung diciptakan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa itu sama penciptaannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Bedanya kalau Nabi Isa punya ibu, sedangkan Nabi Adam tidak punya ayah dan ibu. Semuanya dengan kun fayakun, dengan izin Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal, memahaminya, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang agung. Kita bersyukur, senang dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Salah satu sahabat Nabi yang bernama sahabat Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, itu beliau ahli Quran. Beliau dikasih ilmu oleh Allah, bisa memahami Al-Quran dengan berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya, ayat apa yang paling favorit? Ayat apa yang paling kamu sukai di dalam Al-Quran itu, yang berjumlahnya berapa? 6.666 ayat, 30 juz. Apakah ayat kursi atau ayat yang lain? Kata beliau, yang saya sukai, yang paling saya idolakan adalah satu ayat yang ada di surat Al-Duha. Apa bunyinya di situ? Di situ Al-Duha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini ayatnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang membuat engkau ridho ya Rasulullah? Allah akan ridho. Apa kira-kira keinginan beliau Rasulullah? Ternyata beliau pengen semua umatnya itu masuk ke dalam surga. Beliau baru puas, beliau baru ridho ketika semua umatnya masuk surga. Dan itu harapan kita. Kita senang dengan beliau, mudah-mudahan kita masuk di ayat itu yang akan diridhoi oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ini jaminan, ya, jaminan kita untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cinta kepada Rasulullah, dengan senang kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat itu sebagai jaminan, kata sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa kita semua ini akan masuk surga dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayatnya, wala saufa yu'tika rabbuka, Allah akan memberikan kepadamu wahai Rasulullah apa yang engkau ridho, apa yang engkau senang. Sedangkan kesenangan beliau, keridhaan beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Pengen semua umatnya masuk surga. Betapa bahagia kita dikasih Nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatnya adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dipelajari oleh pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani. Bukti yang kedua, yang pertama tadi, pendeta Yahudi mengetahui cahaya yang luar biasa ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukti yang kedua, pendeta Nasrani. Ketika Rasulullah mendapatkan, sebelumnya ketika Rasulullah masih di masa mudanya,
masih bisa di masa mudanya saat remajanya, beliau diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kalau kakeknya namanya Abdul Muthalib. Kalau pamannya Abu Thalib. Diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Ya, sudah perdagangannya internasional. Dikatakan di surah Quraisy di Quraisy fi asy-syita'i was-sayf. Musim dagang, musim panas berdagang ke Syam, musim dingin ke Yaman. Sudah perdagangannya internasional. Ketika beliau diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam, itu di tengah-tengah perjalanan ketemu sama pendeta Yahudi yang namanya Buhairah. Di situ Buhairah melihat ada rombongan dagang dari Mekah. Di zaman dulu itu rombongan dagangnya pakai bendera. Di situ ada tulisannya Quraisy, bangsa Quraisy. Ketika dilihat, beliau menyetop di perjalanan, wahai orang-orang Quraisy, silakan mampir ke rumah dulu. Mau dijamu, karena suku Quraisy ini adalah suku terhormat, suku yang menjaga Baitullah, Ka'bah yang ada di Mekah. Maka dipersilakan mampir, dan ketika semuanya masuk, ada salah satu anak yang waktu itu masih usia belasan tahun, tidak masuk, tapi duduk di bawah pohon. Pohonnya sekarang masih ada di yang menjadi pohon Sohabi namanya. Di Yordania itu ada pohon, masih ada masih. Jadi ketika orang-orang pada masuk ke rumahnya Buhairah, ini anak nggak masuk. Ditanya sama pendeta Buhairah, itu siapa? Tanya kepada pamannya yang namanya Abu Thalib. Kata Abu Thalib, itu anak saya. Kata bukan anakmu. Bukan anakmu. Kata Abu Thalib, ya, itu anaknya kakak saya, ponakan. Abu Thalib itu ayahnya Nabi Muhammad namanya Abdullah, adiknya nih Abu Thalib. Kenapa dia tidak mau? Nggak tahu yang duduk di situ. Ternyata dia calonnya nanti. Dilihat tuh. Akhirnya pendeta Buhairah izin, boleh nggak saya pengen melihat ciri yang kedua. Apa itu? Di belakangnya ini di apa namanya, di pundaknya ada cakra. Bajunya itu di belingkatnya ada cap nabian. Cap nabian itu kayak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ternyata ketika dibuka itu benar. Nah ini, kamu nggak tahu ini calon nabi. Abu Thalib sendiri nggak tahu. Abu Thalib sendiri nggak paham bahwa ponakannya ini akan menjadi calon Nabi Muhammad, calon Nabi. Itu nggak paham gitu. Akhirnya dijelaskan oleh Buhairah bahwa ini anak akan menjadi Nabi terakhir yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Tolong kamu jangan teruskan perjalanannya ke negeri Syam. Kenapa? Karena anak ini lagi dicari, mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nggak senang, pengen bunuh Rasulullah sejak masih muda. Akhirnya nurut itu, kembali lagi. Itu bukti bahwa di kitab Taurat sudah ada ya keterangan itu. Kemudian bukti yang kedua, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, beliau
kemaksiatan beliau itu gak tega orangnya. Akhirnya menyendiri di Gua Hira beberapa hari, melihat kota Mekah, dan pada saatnya turun malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ketika malaikat Jibril datang, belum kenal itu malaikat Jibril, nggak ngerti. Tiba-tiba datang, didekat oleh malaikat Jibril, suruh baca Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Beliau mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Memang Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Namanya ummi. Umminya beliau tidak baca, tidak bisa baca dan tidak bisa tulisnya beliau itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya wahyu yang datang itu tidak dikatakan sebagai karangan beliau, bukan. Ketika datang dari malaikat Jibril, tidak kenal sama malaikat Jibril, dapat wahyu surat Al-Alaq 1-5 itu dalam keadaan menggigil. Pulang ke rumah, disambut sama istri beliau, Siti Khadijah. Siti Khadijah langsung membukakan pintunya dalam keadaan menggigil, nggak banyak tanya, langsung suruh istirahat. Setelah istirahat, sudah enak kondisinya, baru ditanya, ada apa mas? Kata Rasulullah, tadi didatangi oleh saya nggak kenal siapa, suruh baca Iqra gitu. Kata istri beliau, Siti Khadijah, tenang mas, yang datang kepadamu itu bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena engkau adalah orang baik. Insya Allah yang datang kepadamu itu adalah orang baik. Karena engkau adalah orang baik. Engkau suka menyambung silaturahim, engkau suka menyantuni anak yatim, engkau suka menyantuni orang miskin. Tetapi kita tanyakan ya, ke ahli kitab namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah anak pamannya Siti Khadijah. Jadi sepupu, ya, misanan. Gitu. Tanya kepada beliau, tanyakan, zaman ditanya sama Waraqah, ada apa wahai anak pamanku? Tadi datang begini. Kata Waraqah bin Naufal apa? Itu yang datang itu sama dengan yang datang kepada Nabi Musa, kata Waraqah bin Naufal. Itu namanya namus, dalam bahasa Taurat namus itu adalah malaikat Jibril yang datang sama kepada Nabi Musa, yang membawa wahyu kepada Nabi Musa. Memang tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Nah, kata Waraqah bin Naufal, engkau akan diusir oleh orang-orang Mekah, dan saya akan menjadi pembelamu kalau saya masih hidup. Waraqah bin Naufal itu matanya buta dan sudah tua. Jadi kalau saya masih hidup, saya akan menjadi pembelamu. Rasulullah mendengar jawaban itu agak tercengang. Masa iya sih orang-orang Mekah mengusir saya? Mereka menjuluki saya Al-Amin. Saya adalah orang yang dipercaya oleh mereka. Ketika ada masalah apapun, mereka datangnya kepada saya. Jadi apakah saya akan diusir? Iya, kamu akan diusir. Dan benar, ketika Rasulullah dapat wahyu menyampaikan dakwahnya, diusir oleh orang-orang. Nah, betul disebutkan di kitab Taurat dan Injil tadi. Itu. Jamaah rahimakumullah, ya, begitu ya. Jadi bagaimana kita berusaha senang, bahagia dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga mimpi yang sahih, mimpi yang riwayatnya benar.
bahwa yang namanya sahabat Abbas, tadi yang namanya Abdullah bin Abbas, ini paman Abbasnya, pamannya Rasulullah. Ada bermimpi, mendapati mimpi itu ketemu sama Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Bapak Ibu kenal Abu Lahab? Mohon maaf, minum dulu. Bapak Ibu kenal Abu Lahab? Tahu ya? Disebutkan di surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Itu musuhnya Islam. Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Celaka. Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Kedua tangan, maksud semua, ya, semua tubuhnya, anggota tubuhnya, dia termasuk orang celaka. Kenapa? Waktu itu Rasulullah dakwah, mengajak kerabatnya untuk mengesahkan Allah. Abu Lahab marah dia. Untuk ini wahai Muhammad, kamu kumpulkan, celaka kamu. Marah dia. Itu padahal pamannya sendiri loh. Abu Lahab namanya Abu Uzza. Dijuluki Abu Lahab itu karena dia ketika marah mukanya sangat merah. Ya, Lahab itu api yang menyala-nyala. Jadi ketika marah mukanya sangat merah, dijuluki Abu Lahab. Dan diabadikan oleh Allah di surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Marah dia. Celaka Muhammad, untuk ini kamu kebutuhan. Padahal itu pamannya sendiri. Abu Lahab punya istri namanya Ummu Jamil. Itu suami istri kompak menentang dakwah Islam. Suami istri kompak menentang Islam. Jadi ada suami istri yang kompak. Itu Abu Lahab dimimpikan oleh Muhammad Abbas, apa yang sekarang di dalam kubur itu, dalam bahasa itu kamu lagi ngapain? Sahabat Abbas, kata Abu Lahab, ini yang kau saksikan. Setiap hari itu siksaan. Karena dia matinya mati kan? Kafir. Abu Lahab itu matinya mati kafir. Alhamdulillah. Tetapi kecuali hari Senin, kata Abu Lahab itu, hari Senin itu dari jari-jariku keluar air yang sangat dingin sehingga aku dapat minum dari ini. Jadi seminggu siksaan itu kayak nggak kerasa. Kenapa dia dapat begitu? Karena dia waktu itu mendengar ponakannya lahir, senang dia dengan memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah. Dimerdekakan karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini orang kafir. Orang kafir mendapatkan keringanan siksa ketika senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Padahal senangnya bukan karena Nabi, karena senang ponakannya. Dan ponakannya yang diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang beriman, orang yang Islam, senang dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kita semua yang mau hadir ya, meluangkan waktunya. Ini kan sebetulnya udah waktunya waktu makan siang, Pak. Tapi mau untuk mendengarkan bagaimana mendengarkan kisah ya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang beliau ini suri tauladan dalam segala bidang. Suri tauladannya orang-orang miskin bagaimana? Beliau itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih 3 bulan di rumahnya tidak pernah ada asap yang mengepul. Selama 3 bulan di rumahnya tidak ada asap yang mengepul. Kemudian ditanya sama istri beliau, apa yang dimakan? Kok nggak ada masakan selama 3 bulan? Yang dimakan hanya tamar, korma dan air putih.
Terus di dalam perut beliau itu diganjel sama batu untuk menahan lapar. Kita pernah nggak ganjel perut kita sama batu? Belum pernah. Kalian diganjel sama makanan perut kita. Tadi snacknya sudah ada juga. Ya, Rasulullah diganjel perutnya. Itu contoh ya buat orang-orang yang fakir miskin bagaimana beliau menahan sabar dalam kemiskinannya. Beliau orang miskin? Enggak, beliau orang kaya. Ketika beliau nikah dengan Siti Khadijah itu mas kawinnya apa? 100 onta, orang kaya. Karena beliau berdagang. Siti Khadijah istrinya 2/3 kekayaannya Mekah itu milik Siti Khadijah. Tapi semuanya digunakan untuk perjuangan dakwah Islam. Beliau contoh orang-orang kaya, ya. Beliau tidak pernah menyimpan ya hartanya, tidak pernah menyimpan hartanya. Apa yang beliau dapat bagikan, apa yang beliau dapat bagikan kepada yang berhak menerimanya. Beliau itu ketika wafatnya baju perangnya digadaikan kepada Yahudi, digadaikan kepadanya. Jadi bagaimana keberanian beliau? Beliau di dalam setiap peperangan ya. Ini perlu diluruskan bahwa Islam bukan suka perang, bukan, tapi membela diri. Karena ketika ngajak dakwah ya, menyampaikan dakwah kebenaran kepada raja-raja yang punya kekuatan, punya pasukan, mereka marah, kita siapa? Akhirnya mereka nantang perang. Nah, umat Islam membela diri. Bukan umat Islam yang suka perang, ya. Jadi beliau ketika peperangan berada di barisan depan. Contoh pemberani beliau ketika perang Uhud, perang Badar, beliau berada di barisan depan. Itu contoh keberanian beliau. Beliau contoh yang sempurna. Beliau contoh sempurna bagi para suami. Beliau adalah ketika di rumahnya itu ikut membantu kesibukan keluarganya, mau gitu ya, mau membantu kesibukan keluarganya. Kemudian dikatakan di kitab Al-Barjaji Syadidul Haya wa Tawadhu, beliau sangat tawadhu, beliau sangat merendahkan diri. Padahal beliau adalah manusia sempurna di dunia dan di akhirat. Beliau tidak sombong. Beliau ketika disakiti, malah beliau balas dengan kebaikan. Bagaimana ketika beliau dakwah di Taif dilempari batu. Jadi dilempari batu menyampaikan dakwah dilempari batu. Ya, di sini kita dakwah dikasih makanan. Beliau dakwah dilempari batu sampai berdarah. Ya. Sampai malaikat penjaga gunung menawarkan diri, ya Rasulullah, izinkan aku menumpahkan kepada mereka yang menentang dakwah. Apa kata beliau? Jangan. Yang menjadi harapan saya dari sulbi mereka, dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka enggak ngerti. Tapi enggak ngerti gitu ya, fa innahum la ya'lamun. Maka pesan beliau di antara hadisnya adalah wa ahsin ala man assa'a ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Nah, ini ngomongnya gampang tapi rentangnya sulit. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik gampang, balas jasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini berat. Akan kita latihan sebagai tanda cinta kepada beliau. Kita pengen berbuat baik, walaupun kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Pesan beliau begitu, ahsin ala man asa'a ilaik.
Jadi kita jangan didikte dengan orang. Ketika orang berbuat baik, kita berbuat baik. Ketika orang berbuat buruk, kita balas keburukannya kan. Ya, kita pengen belajar untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu diantara beliau dalam hadisnya, wa ahsin ala man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada. Mudah-mudahan ya, dengan semangat ya, semangat memperingati hari lahir beliau, kita pengen ya, pertama pengen diakui sebagai umatnya. Kedua, kita pengen dapat melihat beliau ya, baik itu di mimpi ataupun di dalam tidak mimpi. Apa bisa? Bisa. Gimana caranya? Ya kita sering menyebut nama beliau dengan banyak bersolawat. Ya. Bagaimana cirinya kalau kita mimpi didatangi beliau? Cirinya itu kamar kita menjadi harum. Ketika beliau datang, mimpi menemui dalam mimpi itu, maka kamar kita itu ada bau harum yang wangi yang berhari-hari. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Oh, saya mimpi ketemu Rasulullah, apa artinya? Harum tak kamarnya? Karena kadang-kadang setan juga ngaku-ngaku. Saya Rasulullah, padahal bukan. Ya. Dan yang ketiga, kita pengen dapat syafaatnya beliau di yaumil qiyamah, ya, dapat pertolongannya beliau. Ya, disebutkan wailun liman lam yaron yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak bisa melihatku di hari kiamat. Kemudian ditanya sama istri beliau, man lam yaron ya Rasulullah, siapa sih orangnya yang nggak bisa melihat engkau di hari kiamat? Apa jawab beliau? Man dzukirtu 'indahu, ketika namaku didengarkan olehnya, didengar oleh telinganya, walam yusolli alayya, dia nggak mau salat kepada. Maka ketika kita dengar namanya Nabi Muhammad, kita baca salawat sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat melihat beliau nanti di hari kiamat. Jangan termasuk orang-orang yang celaka. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama kita pengen diakui sebagai umatnya. Yang kedua kita pengen ketemu beliau, baik itu tidak mimpi ataupun tidak. Yang ketiga pengen dapat syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Karena kita disuruh diajak oleh beliau. Kita nggak tahu jalan ke surga itu, nggak tahu. Beliau yang ngajak kita masuk surga. Saya pengen jalan sendiri, nggak bisa. Harus melalui beliau. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Di surat Al-Baqarah. Ya. Mudah-mudahan ya kita mengikuti sedikit demi sedikit. Yang gampang-gampang aja. Ketika kita mulai tidur ya, baca doa dengan niat mengikuti beliau, bismika Allahumma ya wa bismika amut. Kemudian kita tidurnya miring, ikuti dengan seperti tidurnya beliau. Kemudian bangun tidur, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, mengikuti beliau. Kemudian kita masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri, ikuti beliau. Keluar kamar mandi kita mengikuti beliau dengan kaki kanan. Pakai baju mendahulukan tangan kanan, mengikuti beliau. Niat tutup aurat. Pakai sendal, pakai sepatu, niatkan ikuti beliau, mendahulukan kaki kanan. Itu yang gampang-gampang. Niat makan pakai tangan kanan, ikuti beliau. Jadi hal-hal yang biasa kita lakukan. Sebelum makan baca bismillah, ikuti beliau. Jadi beliau itu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, ya, dihadirkan. Sehingga di dalam sholat pun kita tahiyatnya bagaimana? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum itu salam kepadamu. Mu itu ada di depan kita. Rasulullah dekat dengan kita. Sehingga ketika kita tahiyat, beliau jawab salam kita.
Waalaikumsalam ya fulan. Tapi kita yang nggak dengar, iya. Sebenarnya beliau itu nyawa. Ada malaikat yang tugasnya ini nyampaikan kepada beliau bahwa si fulan dan fulan dari Jakarta nyampaikan sholawat. Si fulan dan fulan itu sholawat. Terus malaikatnya bolak-balik itu. Jadi kita ini dikenal oleh Rasulullah dengan kita banyak menghaturkan sholawat dan salam. Gitu. Jadi supaya kita dikenal oleh beliau, kita banyak bersolawat kepada beliau. Solawatnya silakan yang manapun. Allahumma sholli ala Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina nggak apa-apa, nggak usah ribut masalah Sayyidina gitu ya. Begitu ya, begitu Pak. Udah nggak terasa udah mau jam 1. Silakan yang mau bertanya. Silakan apabila ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan. Kelihatannya yang terpenting adalah kita bisa tawadani dari Rasulullah. Allah sholawat, intinya insyaallah kita dapat sholawat dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini mohon Ustaz bisa disampaikan doa untuk kita semua, untuk bangsa kita ini Pak, dalam situasi sekarang ini untuk kita. Mari sekalian kita aminkan dengan baik kepada Ustaz. Masikapi kondisi yang sekarang ya luar biasa. Mudah-mudahan ya, kita yakin semua milik Allah. Indonesia milik Allah, bumi milik Allah, langit milik Allah. Kita semua pun milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan Allah berikan keamanan pada bangsa Indonesia, kesentosaan, ya, kesejahteraan mudah-mudahan ya, sehingga kita terus bisa melakukan aktivitas dengan baik, bisa beribadah kepada Allah dengan baik insyaallah. Untuk semuanya yang damai semuanya sampai terjadi kondisi yang tenang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka wa yazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama asnaina 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta taridal aqwamat 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ya man khaifin amina bima nakhafu ya Allah, berikan keamanan pada kami ya Allah, pada bangsa Indonesia ya Allah, kesentosaan ya Allah, jauhkan dari segala macam bahaya, jauhkan dari macam perpecahan ya Allah, satukan kami dalam ridha-Mu ya Allah, satukan kami dalam ridha-Mu ya Allah, satukan kami dalam ridha-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami muslimin ya Allah. Allahumma sholli ikhwanana fi Palestin, Allah salluhum ala qawmil kafirin, summa qawmil zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekalian.
ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Ustaz Soin. Mudah-mudahan memiliki ilmu yang bisa kita terapkan untuk kita sehari-hari dan dari amal soleh. Untuk ini dan insya Allah sekalian kita ketemu di depan di hari Kamis untuk kajian Kamis yang mingguan. Demikian apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.